membahas materi tentang istiqomah. Jadi, kemarin kita sudah tentang muhasabah ya. Jadi ini satu paket ya yang sangat penting mengawali kembali kita memasuki ya tahun baru. Ini penting ya kita untuk kembali menguatkan ya ilmu ini. Mudah-mudahan perjalanan kita di tahun ke depan ya nanti akan menjadi lebih baik. Nah, karena itu bahkan ilmu ini ya sangat penting ya kita akan melihat berdasarkan firman Allah ya di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14. Di sini saya bacakan terlebih dahulu. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tiada pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Nah, kemudian di surat yang lain tentang istiqomah kita akan melihat juga Allah berfirman di dalam Quran surat Fusilat ya, kemudian di sini ayat 30 sampai 32. Innallazina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nuzulam min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut, dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, Masya Allah, jadi sudah sangat jelas ya, dan kita akan melihat betapa sangat penting ya istiqomah ini, karena dalam firman Allah tadi yang pertama surat Al-Ahqaf, bagi orang yang istiqomah ya, istiqomah itu artinya lurus ya di jalan Allah, dalam kehidupannya senantiasa melaksanakan perintah Allah ya, kemudian juga berusaha semaksimal mungkin ya menjauhi larangan Allah. Kemudian ketika dia terhilap ya, tersalah, melakukan dosa, maka segera bertobat. Jadi dia selalu berada di jalan kebenaran, selalu dalam ketaatan, maka itulah yang disebut dengan istiqomah. Jadi Masya Allah ya, janji Allah bagi orang yang istiqomah ini, Allah mengatakan tidak ada kekhawatiran. Nah, tidak perlu khawatir dan tidak perlu bersedih, tidak perlu berduka cita. Karena Allah menjamin mereka ya, orang-orang yang istiqomah ini akan menjadi penghuni surga
yang kekal ya, Masya Allah. Jadi istiqomah ini kunci ya kebahagiaan, kesuksesan ya, dan keberuntungan ya, baik di dunia bahkan di akhirat ya. Nah, begitu juga tadi di ayat yang kedua, ya Fusilat ayat ke-30 sampai 32, maka Allah juga berfirman, bagi orang yang istiqomah tadi ya, teguh pendirian ya, apapun ujian dunia tidak menggoyahkan dia ya untuk mentaati Allah. Maka malaikat turun ya, diturunkan Allah malaikat kepada orang tersebut, dan malaikat tadi mengatakan ya, janganlah kamu takut, jangan sedih, senantiasa bergembiralah ya, karena jannah ya, surga itu sudah dijanjikan Allah kepadamu. Nah, bahkan tadi malaikat mengatakan, kami menjadi pelindung-pelindungmu, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta, sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi orang yang istiqomah di sini dijanjikan Allah ya, untuk dicukupi segala keperluannya baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan Allah berjanji akan senantiasa mengabulkan ya apa yang kamu minta, tadi kata Allah, dan akan memperoleh apa yang kamu minta. Jadi Masya Allah, betapa sangat penting ya istiqomah ini. Bahkan ada suatu hadis ya, ketika sahabat bertanya, aku akan bertanya suatu perkara yang sangat penting ya, maka kata Rasulullah, beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Nah, jadi ilmu ini ilmu yang sangat penting ya, kita terus ingat ya untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, karena inilah yang membawa kebahagiaan yang hakiki ya, baik di dunia dan di akhirat. Kadang ya manusia itu mencari kebahagiaan misalnya dengan jalan-jalan ke luar negeri kadang ya, atau misalnya memenuhi semua keperluan nafsunya. Nah, namun nanti di sana tidak akan menemukan ya ketenangan batin ya. Jadi banyak orang yang sudah menghabiskan uang dalam jumlah besar ya, dia menyangka dengan pergi jalan-jalan misalnya, atau membeli segala kebutuhan dengan hidup mewah, dia merasa bahagia, tapi kenyataannya tidak membawa kepuasan dan ketenangan. Nah, maka istiqomah inilah jalan ya bagi orang-orang yang berilmu, bagi kita yang paham. Inilah yang akan terus membawa ketentraman ya, tidak ada kekhawatiran. Jadi ketika kita bisa istiqomah, mau istilahnya dunia jungkir balik ya, seperti apapun ya yang Allah hadirkan takdir hari ini, maka kita senantiasa tenang ya. Mau diuji dengan kesusahan, dengan sakit, bagi orang yang istiqomah, maka itu menjadi suatu penebus dosa baginya ya, sehingga dia selalu ikhlas, selalu ridho ya. Kemudian ketika diuji dengan kesenangan, dia juga tidak serta-merta lupa ya untuk senantiasa bersyukur. Nah, jadi orang yang istiqomah ini akan tenang ya menjalani kehidupan. Karena apapun yang terjadi saat ini ya, kita dihadapkan dengan berbagai macam kondisi lingkungan ya, kondisi negara, kondisi permasalahan di masyarakat, itu adalah semuanya takdir Allah. Dan bagi yang orang yang istiqomah, maka semua takdir Allah itu adalah baik. Nah, dia selalu berprasangka baik. Yang penting terus meneguhkan diri tadi di jalan Allah, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bahkan kematian pun bukan suatu yang ditakutkan ya bagi orang yang istiqomah, karena ketika kematian, maka itu adalah hari pertemuan dia dengan Allah. Justru itulah yang mereka nantikan ya, betapa dengan kematian itu segala kesusahan ya di dunia ini sebenarnya ibarat penjara ya kalau bagi orang muslim, karena tidak ada yang enak ya, yang enak sempurna itu tidak ada sebenarnya. Maka kesenangan yang sempurna itu hanyalah di akhirat. Nah, bagi orang yang istiqomah, justru kematian itu sangat dirindukan ya, karena kematian itu berarti pertemuan dengan yang dia rindukan selama ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah sebagai pengantar ya, kemudian dengan melihat pentingnya ya istiqomah ini, maka marilah kita berusaha di sini untuk mengetahui bagaimana ya cara
agar kita bisa istiqomah. Nah, pertama kita pahami dulu ya, bahwa kembali kita mengingat kehidupan kita di dunia ini, kita sudah yakin ya bahwa kita adalah diciptakan oleh Allah. Kemudian tujuan Allah menciptakan pun kita sudah yakin ya berdasarkan Al-Qur'an. Sering sudah kita sampaikan ya di dalam Az-Zariyat ya, ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nah, ayat ini yang harus selalu kita pegang teguh, bahwa kita diciptakan ini bukan tanpa tujuan, bukan seenaknya kita sendiri ya. Nah, kalau kita lihat fenomena akhir ini, orang banyak dengan seenaknya memperlakukan hidupnya. Misalnya kalau udah stres dia bunuh diri gitu ya. Atau dia seenaknya sendiri melakukan hidup ini sesuai hawa nafsunya. Nah, jadi itu adalah kesalahan ya dalam memahami tujuan penciptaan. Kita tidak sepenuhnya memiliki hidup kita ya. Hidup kita ini adalah amanah dari Allah. Usia yang Allah berikan ini amanah. Maka nanti kita harus tahu bahwa kita akan ditanya, ya, ditanyakan selama kita hidup ya, umur kita digunakan untuk apa? Kemudian kita sudah diberi sehat, digunakan untuk apa kesehatan? Diberikan harta, bagaimana kita menggunakan? Bagaimana kita mendapatkan? Diberi ilmu. Nah, jadi tidak semuanya ini bebas kita ini ya, justru kita harus paham punya tujuan tadi Allah menciptakan, yaitu hanya beribadah kepada Allah. Namun seringkali tadi kita lalai ya, kadang mengabaikan ya perintah tersebut, lupa. Padahal kita sudah berjanji ya, ketika kita belum terlahir, kita sudah berjanji untuk mentaati Allah ketika kita nanti hidup di dunia. Namun kelalaian ini ya perlu kita ketahui, mengapa bisa kita kadang lalai ya, mengapa kita lupa dengan janji kita ini, dengan perintah Allah ini. Bisa jadi yang pertama karena hawa nafsu ya. Hawa nafsu ini kita harus sadari, yaitu keinginan-keinginan di dalam diri kita ya yang bertentangan dengan syariat Allah. Nah, jadi nafsu itu selalu mendorong kepada keburukan. Jadi kalau nafsu itu inginnya ya bermalasan ya, kemudian pengennya itu yang apa namanya, apa yang kita ingini kadang yang di luar dari perintah Allah ya, seperti kalau sudah kebablasan orang itu kadang berzina ya, kemudian matanya digunakan tanpa terkendali, kemudian kaki tangannya ya melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Itulah penyebab ketika seseorang ya menuruti hawa nafsu. Ya, kita lihatlah seperti orang yang korupsi gitu ya, atau perempuan bahkan yang rela menjual diri. Nah, itu karena menuruti hak nafsu dunianya, pengen kemewahan ya, pengen eh, dunia ini dia miliki dengan rakusnya ya. Nah, karena kalau kita mau hidup zuhud, hidup dengan qanaah ya, menerima yang Allah berikan, maka yakin cukup ya. Karena jangankan kita, cacing saja sudah dijamin Allah ya, yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, bahkan dia hidup di dalam tanah, itu rezekinya dijamin ya, apalagi kita manusia itu sudah dijamin rezekinya. Nah, karena itu jangan sampai kita dalam memperoleh rezeki ini menghalalkan segala cara tadi ya, menuruti hawa nafsu, menipu kadang ya, kemudian kadang curang dan seterusnya. Nah, jadi kita ingat penghalang ya, penghalang istiqomah ini yang pertama ketika kita menuruti hawa nafsu, itu yang pertama. Kemudian ketika kita menuruti emosi kita. Nah, emosi kita ini juga menyebabkan akhirnya kita tidak istiqomah ya. Nah, yang asalnya kita sabar gitu ya, tapi karena emosi ya, terbawa emosi, nah dikit-dikit marah misalnya. Itu juga akhirnya memalingkan kita dari istiqomah dalam kesabaran. Kemudian, nah yang tentunya yang harus kita sadari senantiasa adalah godaan setan. Bahwa setan ini senantiasa ya tidak akan pernah ridho ya dia kepada orang-orang yang beriman ya, maka dia melakukan segala cara untuk menggoda kita,
bahkan dia akan memasuki ya aliran darah kita ya. Nah, karena itu untuk godaan setan ini maka senantiasalah kita berzikir. Karena dengan zikir mengingat Allah inilah setan tidak akan bisa menggoda kita. Yang akhirnya mereka akan terbenteng ya dari kita. Karena itu penting ya kita mengetahui tadi apa saja yang bisa kita lakukan ya untuk istiqomah. Nah, di sini saya bacakan tadi hadisnya ya yang tentang istiqomah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Abu Amr, ada yang menyebut pula Abu Amrah, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada seseorang pun selainmu. Beliau bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Nah, jadi di sini perkataan yang terpenting bahkan ya di dalam Islam itu adalah tentang istiqomah, yaitu tadi konsisten ya dalam menjalankan perintah Allah, konsisten menjauhi larangan Allah. Nah, kemudian ini tadi ya pengertian istiqomah. Jadi istiqomah ini terkait ya kehidupan berada di jalan yang lurus. Nah, walaupun kadang mengalami pasang surut ya, tetapi dia tidak pernah keluar ya. Kita memang merasa kadang ya ibu-ibu kadang suatu saat semangat gitu ya beribadah. Kadang suatu saat ada kalanya kayak timbul malas ya. Nah, maka saat semalas-malasnya kita tetap berusaha untuk menjalankan perintah Allah dan semalas-malasnya tetap menjauhi larangan Allah, itulah yang namanya istiqomah ya. Tidak lantas keluar ya dari aturan Allah. Nah, jadi minimal ya, misalnya nih lagi benar-benar capek gitu ya. Nah, maka bentuk istiqomah kita ya kita tetaplah misalnya sholat malam, misalnya walaupun yang biasanya mungkin 8 rakaat, karena kondisi tertentu kita usahakan tetap misalnya sholat malam walaupun misalnya hanya 2 rakaat ya. Maka ternyata ya, atau kondisi sakit kadang ya bisa jadi ya pas sakit itu kita benar-benar nggak bisa bangun bahkan ya, mungkin nggak bisa sholat malam ya walaupun mungkin terbangun ya bel tapi badan nggak mendukung. Maka ternyata masya Allah ibu-ibu ya, ketika kita sudah istiqomah dengan suatu amalan, walaupun kita sakit pada hari itu tidak bisa melaksanakan, maka ternyata Allah tetap mencatat kita melaksanakannya. Nah, jadi ketika kita tidak melaksanakan amalan karena uzur syar'i ya seperti sakit misalnya, atau misalnya terhalang karena perjalanan ya sehingga tidak memungkinkan misalnya, maka tetap ternyata Allah mencatat kita sudah menunaikan. Nah, itulah keuntungannya ya. Amalan-amalan yang istiqomah ini ternyata terus Allah catat ya. Nah, misalnya kayak kita nih sudah rutin ngaji begini ya, namun suatu waktu misalnya ada hal yang benar-benar kita tidak bisa. Nah, misalnya lagi di atas pesawat gitu, tidak ada sinyal gitu. Nah, maka Allah tetap catat kita sudah hadir ya di majelis ini. Nah, Masya Allah, jadi mengapa tadi penting sekali? Ya karena amalan ini akan terus Allah catat selama kita tidak melakukannya karena ujur syar'i. Nah, kemudian di sini kita lihat ya para sahabat ada yang mengemukakan ya berbagai macam pengertian istiqomah, diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau menyebutkan bahwa istiqomah itu berarti melaksanakan kewajiban yang diperintahkan Allah. Sedangkan Umar bin Khattab mendefinisikan istiqomah adalah suatu hal yang bertahan pada satu perintah dan tidak melakukan suatu apapun yang dilarang. Sementara sahabat yang lain Utsman bin Affan menyebutkan bahwa istiqomah itu berkaitan dengan keikhlasan, sedangkan Abu Bakar As-Siddiq mendefinisikan sebagai perbuatan yang tidak menyekutukan Allah dan tidak melakukan perbuatan syirik. Kemudian sahabat ada juga yang lain menyatakan yaitu Ibnu Abbas. Beliau memaknai istiqomah itu ada 3, yaitu istiqomah dalam lisan dan
dalam lisan atau terus bertahan membaca 2 kalimat syahadat, istiqomah dalam hati atau melakukan segala sesuatu termasuk ibadah dengan niat yang tulus ikhlas, hanya mengharap ridha Allah, dan istiqomah pada aspek jiwa yang berarti hati dan ketaatan kita tanpa henti dan terus-menerus mengarah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pada dasarnya ya semua pendapat ini saling terkait ya. Artinya, ya keseluruhan baik lisan kita ya senantiasa berkata yang baik ya, kemudian perbuatan kita senantiasa dalam ketaatan, dan juga tentunya hati kita. Hati kita senantiasa dalam keimanan ya yang lurus, tulus, ikhlas kepada Allah. Nah, jadi meliputi ke semua segi dalam kehidupan kita ini, mau dilihat orang, mau tidak ya, maka semuanya ketaatan ini kita lakukan dan semata-mata meraih ridha Allah. Di mana tidak ada unsur ria ya, tidak ada unsur ujub atau bangga, apalagi kesombongan ya. Nah, itulah eh, beberapa pengertian tadi tentang istiqomah. Sekarang kita akan lanjut bagaimana cara tadi ya agar kita istiqomah dalam ibadah. Nah, tentunya di sini berdasarkan kesimpulan ya para ulama, yang pertama, nah di sini luruskan niat dan tujuan. Nah, jadi dalam hal apapun ya ibadah yang sudah kita rancang ya untuk istiqomah, maka yang pertama niat dan tujuan itu harus kita luruskan dulu ya. Niat karena Allah semata. Nah, jadi misalnya nih, saat ini kita diamanahi menjadi seorang pedagang misalnya. Maka ketika kita menjadi pedagang itu kita niatkan ibadah ya, maka Masya Allah ternyata dari berdagang itu kita bisa meraup ya pahala yang sangat besar. Jadi kalau niatnya sudah lurus, mau untung, mau rugi ya, itu sudah dapat pahala. Nah, kalaupun dapat untung itu adalah bonus ya dari Allah. Kalaupun rugi kita sabar, maka itu juga pahala yang besar. Maka ketika kita sudah menekuni profesi itu, niatnya lurus ya dalam rangka ibadah kepada Allah, maka tidak ada yang sia-sia ya. Kita misalnya bikin kue sampai begadang, misalnya meluangkan waktu, namun ketika itu diniatkan, jadi Masya Allah keringat kita ya, lagi membuat kue atau apapun itu, nilainya ibadah. Nah, jadi alangkah rugi kalau kita niatnya hanya misalnya untuk maisah ya, mendapatkan penghasilan. Nah, ataupun bekerja misalnya ketika kita menjadi karyawan, menjadi pegawai, ketika kita niatkan ya pekerjaan kita ini sebagai bentuk ibadah kita di dunia, supaya kita ini menjadi orang yang bermanfaat ya, sebagaimana hadis Rasul, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Nah, ketika kita niatkan ya kerja kita dalam rangka menjadi manusia yang bermanfaat, Masya Allah, semua yang kita korbankan ya di dalam kita bekerja, mulai dari tenaga, pikiran, waktu ya, bahkan harta kadang ya, maka itu menjadi ibadah semuanya. Nah, jadi ini yang pertama, semua ya termasuk ibu-ibu yang di rumah pun ya, ketika hari-hari misalnya mengantar anak ke sekolah, menyiapkan makan keluarga ya, memasak, membersihkan rumah, ketika semua itu kita awali niat dalam rangka ibadah kita kepada Allah, Masya Allah tidak ada yang sia-sia ibu-ibu. Keringat kita selama ini ya, menyetrika capek ya, ibu-ibu mencuci, memasak. Makanya ini yang pertama, cobalah kita mulai setiap yang kita lakukan, kita niatkan dalam rangka meraih ridha Allah, ikhlaskan ya. Kemudian di situ eh, benar-benarlah kita ya niat yang pertama ikhlas meraih ridha Allah, maka tidak ada mengeluh. Nah, ini juga ya yang harus kita jaga ya ketika melakukan sesuatu itu, ibadah itu akan sempurna ya ketika kita di situ ikhlas melaksanakan dengan sabar, dengan yang terbaik, tidak ada mengeluh ya. Kalaupun kita mengeluh hanya kepada Allah, maka tidak ada yang sia-sia. Nah, jadi ini yang pertama ya, luruskan niat, tujuan kita, maka semua bisa bernilai ibadah. Jadi ibadah dalam arti istiqomah ini bukan hanya ibadah makhdah ya, ibadah makhdah itu adalah seperti sholat ya, puasa, artinya ibadah yang terkait dengan
kepada Allah ritual-ritual ya yang sudah Rasulullah contohkan. Tapi ibadah di sini dalam arti luas. Ya ketika misalnya nih istiqomah jadi seorang pendidik ya, misalnya jadi guru sampai dia hanya maut lah yang menghentikan dia untuk terus ya memberikan ilmu ya. Maka Masya Allah itu akan menjadi suatu amalan istiqomah tadi yang dijanjikan Allah ya, yang akan dijamin tadi mendapatkan jannah ya, mendapatkan surganya. Jadi apapun itu pekerjaan ya, selama itu halal, kita tidak melakukan misalnya korupsi ya, melakukan kecurangan dan lain-lain, kita lakukan dengan profesional ya, kemudian dengan jujur, semua itu akan bernilai ibadah. Nah, jadi mulai hari ini marilah ya semua aktivitas kita, mulai kita bangun tidur ya sampai kita kembali tidur, cobalah sebelum kita melaksanakan, kita niatkan dengan lurus dulu. Bahkan ke kamar mandi sekalipun. Coba kalau kita niat ya ke kamar mandi, maka kita ini dalam rangka membuang hajat sekalipun ya, maka itu kita niatkan mudahan ini dengan ini kita sehat misalnya kan ya, dengan mengikuti sesuai sunnah Rasul, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, masuk dengan doa, keluar dengan doa, maka urusan ke kamar mandi itu juga menjadi ibadah ibu-ibu ya. Nah inilah yang pertama, niat kita dalam setiap aktivitas, baik perkataan, perbuatan, bahkan hati tadi ya, bahkan pikiran kita. Nah, maka niatkan semua itu meraih ridha Allah dan niatkan ikhlas karena Allah, maka itu nanti akan bernilai ibadah. Nah, dengan niat yang ikhlas inilah, maka orang itu akan terus bisa istiqomah. Karena kalau niatnya karena Allah, dia tidak akan terpengaruh. Tidak akan terpengaruh dengan omongan orang lain atau dengan apapun ya, ujian-ujian. Nah, kadang misalnya ya, eh, ada saja kadang omongan orang misalnya tentang pekerjaan kita lah ya, atau tentang aktivitas kita. Tapi kalau kita niatnya karena Allah, kita tidak terpengaruh ya. Mau orang ngomongin apapun ya, maka kita niatnya adalah ibadah ya. Tidak, maka Masya Allah tadi semuanya inilah yang akan meneguhkan kita. Nah, kalau niatnya tidak ikhlas, pasti akan segera ini ya, terhenti biasanya langkahnya. Nah, tapi kalau ikhlas, dia tidak akan terpengaruh ya. Nah, berdasarkan di sini hadis riwayat Bukhari Muslim ya, ini hadis yang sangat populer ya, hampir di semua kitab-kitab hadis ya, dimana tentang niat ini ya. Innamal a'malu binniyat itu pada konteksnya ya, bahwa sesungguhnya setiap amalan itu hanyalah tergantung dengan niat-niatnya. Nah, setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak dia raih, atau karena wanita yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Nah, jadi alangkah rugi ya ibu-ibu kalau selama ini ya, misalnya kita nih semangat masak ya, kalau suami kita ngasih uangnya banyak gitu ya, kalau sudah misalnya agak pelit gitu, kita udah nggak semangat. Nah, berarti kita belum ikhlas ya. Kalau kita ikhlas ya, kita melakukan semua pekerjaan rumah tangga karena Allah, maka kita memberikan yang terbaik karena Allah, kita mempersembahkannya kepada Allah. Adapun kalau suami anak-anak kita misalnya memuji masakan kita, ataupun mereka bahkan mungkin nggak suka, kita nggak sedih gitu ya, mau masakan kita dipuji mau tidak dimakan gitu, kita sudah berusaha memberikan ibadah ini yang terbaik kepada Allah, maka itulah tadi niat yang ikhlas. Masya Allah, semua keringat yang kita keluarkan ya, capek lelah, itu maka pahala yang sangat besar di sisi Allah. Tapi sebaliknya ya, kalau kita niatnya tadi hanya mengharap pujian, hanya mengharap dunia ya, maka sia-sia. Maka kata Allah, yang kita dapat hanyalah apa yang kita niatkan. Nah, seperti kerja juga. Kalau kita kerja niatnya hanya supaya dapat gaji gitu ya. Nah, rugi kalau kita cuman itu ya. Maka yang harus kita niatkanlah kerja kita ini dalam rangka
mengabdi kepada Allah ya, sebagai hamba Allah kita ingin menjadi bagian rahmatan lil alamin ya, sebagaimana tujuan Allah menciptakan yang kedua ya, selain beribadah kita juga eh, Allah juga menciptakan kita sebagai khalifah fil ard. Khalifah fil ard ini artinya orang yang memimpin dirinya agar bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam, sehingga di hidupnya ini bisa bermanfaat ya bagi orang lain. Nah, itulah tujuan Allah menciptakan, di samping tadi kita sebagai beribadah kepada Allah juga memberikan manfaat. Nah, ketika tadi semua yang kita lakukan baik perkataan, perbuatan ya, bahkan pikiran kita, ketika niatnya lurus ya, hanya mengharap ridha Allah dan ikhlas, Masya Allah kita dapat dua-duanya ya, akhirat pasti dapat dan dunia itu akan mengikuti. Nah, sebagaimana diriwayatkan juga ya, sering ya kita memaknai ketika ya kita misalnya menanam padi. Nah, maka pasti ya rumput itu akan tumbuh. Coba tuh kalau kita menanam padi, pasti rumput akan banyak ikut tumbuh. Tapi sebaliknya ketika kita menanam rumput, apakah padi ikut tumbuh? Tidak bakalan ya. Nah, dari mana bibitnya ya? Kalau kita nanam rumput tidak akan dapat padi. Begitulah ya, ibarat ketika kita di dunia ini ya melakukan segala sesuatunya itu niatnya karena Allah, mengharapkan ridha Allah, akhirat semata yang kita tuju, maka dunia itu akan mengikuti. Ibarat rumput itu dunia ya, pasti akan ikut ya. Nah, sebaliknya kalau kita hanya mengejar dunia, tadi menanam rumput, gak bakalan kita mendapatkan padi. Nah, begitulah ya ketika kita lurus mengejar akhirat, hanya mengharap ridha Allah, maka dunia bahkan akan mengejar kita. Karena tadi keberkahan ya, keberkahan orang yang bertakwa, beriman, itu tadi Allah janjikan kemudahan, pertolongan ya, kehidupan dunia bahkan akhirat. Sehingga tidak perlu sedih ya, apapun yang menimpa takdir kita ya, mau takdir itu berat, mau takdir itu sangat menyedihkan ya, kita tetap ridho, tetap ikhlas karena kita yakin kalau kita mengenal Allah ya, Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, penyayangnya Allah bahkan melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Sayang Allah itu melebihi, kasih sayang Allah itu melebihi apapun di dunia ini. Nah, karena Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Adil, maka senantiasalah kita berbaik sangka ya kepada Allah. Semua takdir Allah kita ridho, kita ikhlas, maka itu tadi janji Allah, tidak perlu kita bersedih karena semua Allah akan tolong, akan cukupi, Allah akan mudahkan segala urusan kita. Nah, inilah tadi ya niat. Jadi penting sekali, jangan sampai sia-sia ya, semua yang kita lakukan kita niatkan dalam meraih ridha Allah. Itu yang pertama ya. Jadi kalau sudah niatnya karena Allah itu tetap semangat kerja ya, mau dipuji atasan, mau dilihat, mau kerjaan kita kadang disalah-salahin ya, ya selama kita udah berusaha maksimal, kita tetap ikhlas ya menjalani, tetap semangat ya untuk memberikan yang terbaik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, kiat supaya kita ikhlas, kita harus senantiasa memahami ya kalimat syahadat, ini penting ya. Kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ketika kita memahami ya makna dari kalimat syahadat ini, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ketika kita sudah bersaksi meyakini bahwa Allah inilah ya tempat, Allah yang menciptakan kita, bahwa Allah lah yang segala yang tempat kita memohon pertolongan, tempat kita memberikan ibadah terbaik, maka ini yang akan menguatkan kita ya. Ketika kita syahadat dengan benar, maka kita akan kokoh ya di jalan Allah. Begitu juga kalau kita sudah yakin ya bahwa Rasulullah itulah utusan Allah yang menjadi petunjuk kita, menjadi toladan kita, maka kita tidak akan mudah terpengaruh ya dengan apapun kehidupan dunia ini. Patokan kita adalah Allah dan Rasul. Apapun dalam keputusan kita, selama itu sesuai dengan syariat Allah, maka kita lakukan ya, yang bertentangan dengan syariat Allah, sunnah Rasul,
kita tinggalkan, maka kita akan kokoh. Nah, perkara nanti hasilnya buruk atau baik, bertawakal. Nah, jadi tidak ada keraguan ya, karena ketika sudah kita mengambil keputusan ya, dengan mempertimbangkan ya aturan Allah, aturan dari Rasulullah, maka setelah itu tawakal. Nah, apapun yang terjadi, misalnya nih kita sudah memutuskan, misalnya mau berbisnis A gitu ya. Nah, kita sudah mempertimbangkan segala macam ya semampu kita, dan kita sudah melakukannya, tidak melakukan kecurangan, misalnya sudah dengan benar, jujur gitu ya, melakukan yang terbaik. Apapun hasilnya, mau untung, mau rugi, kita akan tenang ya dengan syahadat tadi, karena kita sudah senantiasa berpegang teguh ya kepada tali agama Allah dan juga Rasulullah. Nah, maka kalimat ini ya, selalulah sering-sering juga kembali kita dawamkan ya dalam kehidupan kita. Kalau kita mulai lemah ya, mulai goyah imannya, kembalilah syahadat ini sering-sering kita ucapkan ya, sehingga eh, apapun ya ujian ya, kita tetap berada di jalan Allah. Nah, sebagaimana kita mungkin mengingat ya keteguhan sekeluarga ya, keluarga Yasir ya, kita ingat eh, Yasir ini ya, istrinya yang pertama ya syahid ya, kemudian Yasirnya juga dibunuh. Nah, sampai anaknya ya Ammar bin Yasir itu yang terus bertahan ya, walaupun luar biasa siksaan ya, mereka tidak tidak mau ya untuk keluar ya dari Islam. Nah, mempertahankan syahadat ini, bahkan mereka rela dicambuk ya, bahkan kematian menjadi taruhan ya, nyawa mereka pun mereka tidak ridho ya untuk keluar dari Islam. Nah, itulah Masya Allah ya, kita bagaimana juga saat ini melihat pejuang-pejuang Palestina itu ya, yang mereka ditawan ya dengan siksaan berbagai macam, mereka tetap teguh imannya. Nah, inilah ya syahadat yang kuat ya di dalam diri, inilah yang membuat seseorang bisa istiqomah sampai akhir hayatnya. Nah, karena makna syahadat ini sebenarnya sangat panjang ya uraiannya. Karena itu cobalah nanti ya kita lihat ya kembali maknanya, supaya kita bisa kuat ya menghadapi kehidupan ini. Cobaan apapun tidak mengeluarkan kita ya dari Islam. Nah, karena kan banyak ya akhir-akhir ini ya, gara-gara dunia ya, akhirnya orang rela murtad bahkan ya. Nauzubillah min zalik ya. Nah, tawaran dunia yang membuat orang lepas ya dari syahadat ini. Nah, maka dari itu ini penting yang kedua ya, memaknai syahadat ini dengan benar sehingga kita selalu istiqomah. Kemudian yang ketiga ya, caranya di sini ada 5 ya. Yang ketiga, kita senantiasa membaca dan memahami Al-Qur'an. Nah, maka dari itu kita buatlah ya setiap hari ini kita punya target ya untuk tilawah Al-Qur'an, jangan pernah kita tinggalkan ya. Mau kita halangan juga dibolehkan ibu-ibu ya, misalnya pakai HP. Nah, yang penting kan tidak pegang mushaf yang, karena kalau ini ya, kalau saya mengambil pendapat membaca itu bisa ya, tetapi pakai Quran terjemah atau misalnya pakai HP. Nah, tidak, yang dipermasalahkan ulama itu berdebat terkait memegang mushafnya ya, mushaf yang tidak ada terjemah. Nah, itu ulama memang sepakat ya tidak membolehkan kalau sedang haid ya. Nah, jadi kita masih bisa ya membaca tafsirnya, kemudian membaca terjemah, ataupun misalnya murajaah hafalan. Jadi jangan pernah tinggalkan Al-Quran ini. Karena kalau kita seminggu misalnya haid ya, jauh dari Quran, itu iman itu biasanya akan lemah lagi ya, akan lebih malas lagi nanti ibadah ya. Karena itu jangan pernah tinggalkan Al-Quran ya. Bisa kita baca tadi terjemahnya, baca tafsir, mau murajaah hafalan ya, dengan aplikasi di HP kan nggak masalah ya, kita pegang pegang Al-Quran yang di HP itu tidak ada perdebatan ya, seluruh ulama membolehkan. Nah, karena itu ini target pertama ya, kita tetap berinteraksi dengan Al-Quran setiap hari ya. Kalau yang mampu 1 juz ya pertahankan itu ya, one day one juz ya. Kemudian kalau kita mampunya 1 lembar ya pertahankan itu 1 lembar. Itulah makna istiqomah tadi ya, artinya kita tetap tuh tekuni ya satu ibadah yang sudah kita rancang ya, kita tetapkan
dan tentunya memahami Al-Qur'an. Nah, jadi dengan Al-Qur'an inilah Allah ya memberikan petunjuk kepada kita, dan Allah berjanji ya akan memberikan keteguhan ya kepada orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an, akan diberi keteguhan ya dan motivasi yang kuat untuk terus beribadah. Nah, jadi kalau selama ini ibadah kita mulai kendor, maka kita isi, kita cas lagi dengan membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, tadabbur Al-Qur'an. Karena ini cas yang akan terus menguatkan ya keimanan kita, keteguhan iman kita, dan memotivasi kita untuk senantiasa semangat beribadah. Nah, kalau selama ini kita malas berarti kurang casnya ya. Harus kita cas lagi, perbanyak lagi baca Qur'annya. Begitu juga kalau Al-Qur'an ini Masya Allah ya ibu-ibu ya, bukan hanya sebagai petunjuk ya, tapi juga dia asyifa, obat, obat hati dan fisik ya, bahkan obat hati dan fisik. Nah, kalau kita sakit juga itu ya, Al-Qur'an itu juga sebagai penyembuh ya, janji dari Allah. Maka kita bacalah ya Al-Fatihah ya kan. Surat-surat pendek boleh kita baca, kita tiupkan ya bagian yang sakit. Insya Allah ya, karena Allah berjanji itu akan memberikan kesembuhan. Nah, bahkan pernah nih ya, suatu waktu sahabat itu berjalan ya, berombongan, kemudian di suatu perkampungan mereka benar-benar lapar. Nah, akhirnya berhenti di suatu perkampungan. Nah, kemudian mereka di situ ditangkap ya sama masyarakat situ karena dianggap orang asing ya, mereka khawatir. Nah, lalu mereka berjanji akan melepaskan ya para sahabat itu kalau mereka bisa mengobati rajanya yang sakit ya, rajanya sakit waktu itu. Nah, maka salah satu sahabat itu dengan percaya diri ya, baik saya bisa ngobati gitu ya, insya Allah saya bisa membantu mengobati. Nah, ternyata kemudian dia obati dan sembuh. Nah, setelah sembuh raja itu senang sekali, mereka dibebaskan dan diberi banyak sekali eh, makanan, bahkan bekal ya, bahkan diberi kendaraan segala macam karena saking senangnya. Nah, ternyata raja tersebut sudah lama sakitnya nggak sembuh-sembuh ya. Nah, oleh sahabat itu diobati sembuh. Nah, maka sahabat yang lain itu agak ragu-ragu. Ini halal tidak ya kita katanya makan dari hasil menyembuhkan orang sakit gitu. Nah, tapi karena mereka kelaparan ya dimakan dulu. Habis itu sudahlah kita makan dulu kata sahabat ini sedang lapar. Nanti kita tanya kepada Rasul. Nah, kemudian mereka tanyakan kepada Rasulullah, bagaimana ya Rasul, apakah halal nih kami memakan hasil tadi mengobati orang itu? Kata Rasul, mana daging kambingnya, tadi juga diberi ya daging. Lalu Rasulullah makan. Oh, berarti halal gitu. Iya, kata Rasulullah. Cuma Rasulullah penasaran ya sama sahabat tadi. Bagaimana kamu mengobatinya? Katanya, aku bacakan Al-Fatihah saja gitu ya, Masya Allah. Jadi ternyata sakit yang diderita raja udah nggak sembuh-sembuh ya, dia bacakan Al-Fatihah saja dan izin Allah ya sembuh. Nah, karena itu ketika kita yakin ya dengan ini Al-Qur'an ini, insya Allah segala macam penyakit ya, penyakit fisik ya, penyakit hati apalagi ya, kalau kita sedang sedih, sedang galau ya, sedang menghadapi masalah apapun, baca Al-Qur'an. Kalau kok udah baca selembar belum hilang ya, banyak lagi, perbanyak lagi. Karena semakin kita memperbanyak berarti Al-Qur'an semakin cinta dengan kita. Nah, semakin kita berlama-lama dengan Al-Qur'an, berarti tandanya Al-Qur'an cinta dengan kita. Kalau kita tidak betah ya dengan Al-Qur'an, tandanya justru kita tidak dicintai Al-Qur'an. Karena itu kita harus paksa diri kita ya untuk berlama-lama dengan Al-Qur'an supaya Al-Qur'an nantinya cinta dengan kita. Nah, kalau kita udah dicintai Al-Qur'an itu Masya Allah ya, Al-Qur'an itu nikmat sekali. Tidak ada sudah yang lebih bahagia dibanding kita bersama Al-Qur'an ya. Hati itu tenang ya, hati itu lapang, hati luar biasa ya, diberikan Allah kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan ya ketika cinta dengan Al-Qur'an dan Al-Qur'an mencintai kita. Nah, inilah ya cara tadi supaya kita senantiasa istiqomah. Karena orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an, Allah janjikan keteguhan ya, dan juga akan diberikan motivasi untuk senantiasa semangat beribadah. Nah, dengan Al-Qur'an ini ya, maka kita akan semakin ya
yakin dengan kebenaran Islam, semakin yakin dengan eksistensi ya atau keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan juga kebenaran segala ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta. Nah, jadi kalau kita sudah sering ya memahami Al-Qur'an itu tidak ada yang bingung ya, seperti kita melihat bagaimana kejadian ya, kejadian gempa bumi misalnya atau kejadian-kejadian seperti di Palestina, semua ada informasi itu di Al-Qur'an ya. Nah, ketika kita sudah sering ya memahami ayat-ayat Allah di Al-Qur'an, maka kita tetap tenang ya dengan ujian Allah. Nah, jadi di sini Allah berjanji ya, orang-orang yang senantiasa ya berusaha memahami Al-Qur'an dengan benar, maka akan Allah berikan tadi keteguhan hati. Nah, kita bisa lihat nanti Quran surat An-Nahl ya ayat 102 yang artinya katakanlah Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, jadi Masya Allah kita itu bersyukur ya. Kita bisa terus mendekat kepada Allah diantaranya dengan Al-Quran ini. Nah, bahkan di sini Allah berjanji Allah akan meneguhkan hati kita ya, menjadi petunjuk dan juga kabar gembira bagi kita ya orang-orang yang mau senantiasa berserah diri kepada Allah. Kemudian cara yang keempat ya, yaitu berkumpul dan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Nah, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah ya, Rasulullah menyatakan bahwa eh, teman itu sangat berpengaruh ya dengan kita ya. Nah, ketika temannya ya, misalnya penjual minyak wangi kan di dalam hadis itu ya, maka setidaknya kita akan dapat bau-bau wangi ya. Kalau sudah pergi dari teman kita ya masih ada lah biasanya bau-baunya terikut ya. Begitu juga kalau temannya misalnya pandai besi ya, setidaknya juga ada bau-bau asapnya ya atau bahkan bisa jadi ikut terbakar bajunya karena ini ya kadang sambil pandai besi itu kan pukul-pukul gitu besinya ada yang loncat-loncat ya apinya. Nah, itu bisa jadi akan terbakar baju kita sebagian atau minimal kena asapnya, bau-bau tidak sedapnya. Jadi ini pengaruh sekali ya teman. Nah, ketika temannya itu sibuk omongannya tentang duniawi saja ya, tentang kekayaan atau tentang apalah ya tentang dunia sedikit banyak itu akan mempengaruhi hati kita ya. Hati kita juga akan cenderung nantinya cinta dunia ya ketika teman-temannya seperti itu. Nah, sebaliknya kalau teman-temannya yang soleh ya, yang ibadah, omongannya yang baik-baik ya, yang mengingatkan kita kepada Allah, itu juga akan membuat hati kita semakin lembut ya, semakin baik. Nah, itulah pentingnya ya kita punya komunitas-komunitas yang soleh ya, yaitu ya seperti alhamdulillah ya kita di sini ada majelis ilmu ya, pengajian ini kan teman-teman kita yang satu visi ya senantiasa berusaha untuk menuntut ilmu Allah. Nah, inilah juga yang nantinya Masya Allah ya teman-teman yang soleh inilah yang bisa memberikan syafaat ya. Mungkin kalau ibadah kita tidak seberapa ya, tapi ternyata ada di antara teman kita yang ahli tahajud, ahli sedekah. Dan ketika nanti di akhirat ya, dia tidak melihat kita misalnya dan dia cari, ya Allah mana temanku nih pengajian Masjid Taklim ya, Raudatul Jannah kok nggak ada nih si X misalnya. Maka kata Allah, tuh coba cari ada di ini misalnya ya maka boleh itu ya dia memberi syafaat dan akhirnya bisa tertolong ya. Nah, kita sih tidak ini ya nauzubillah min dzalik misalnya ke neraka sekalipun ya ternyata bisa ya menyelamatkan oleh teman-teman yang soleh ini. Nah, misalnya dia tidak seberapa kebanyakan dosanya misalnya sehingga ini ya maka ternyata Masya Allah teman-teman soleh ini bisa memberi syafaat ya, dia bisa menciduk beberapa cidukan kata Allah di situ, satu cidukan itu bisa ribuan orang yang dia selamatkan ya. Nah, karena itu kita bersyukur ya kalau punya teman-teman yang soleh ya insya Allah Allah akan memudahkan ya, semakin memudahkan kita untuk senantiasa istiqomah dan juga bisa nanti menjadi penolong kita di yaumil akhir. Nah, itulah teman-teman yang
sedunia sesurga insya Allah ya. Kita pertahankan ya teman-teman yang soleh ini. Nah, kemudian yang terakhir tentunya kita senantiasa berdoa dan memohon ya keteguhan hati kepada Allah. Karena pada hakikatnya istiqomah ini merupakan karunia dari Allah ya. Jadi bukan karena kehebatan kita ya, kita merasa hebat bisa teguh di jalan Allah, itu tidak. Jangan sampai ya ada merasa kita ini hebat ya, tapi kita harus sadar bahwa kita ini lemah. Kalau tanpa pertolongan Allah, tanpa karunia Allah, kita tidak bisa jadi orang yang soleh. Kita tidak bisa hadir di pengajian ini ya tanpa karunia Allah, tanpa hidayah Allah, tanpa pertolongan Allah. Kita tidak bisa untuk senantiasa sholat malam, untuk senantiasa puasa dan seterusnya. Karena itu, mohonlah selalu kepada Allah keteguhan hati ya, bahkan di sujud terakhir kita. Nah, ya muqallibal qulubis sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itulah doa yang terbanyak ya, yang sering Rasulullah sebutkan ya di setiap saat. Doa memohon keteguhan hati, wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Nah, inilah yang terus kita lakukan ya, semoga dengan upaya minimal 5 ini nanti saya share insya Allah ya materinya. Semoga Allah mengkaruniakan kita istiqomah sehingga kita semua mudah-mudahan ya kembali kepada Allah nantinya dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.